Bayangkan sebuah masa ketika dunia Islam berdiri sebagai mercusuar peradaban. Di saat Eropa tenggelam dalam abad kegelapan, para ilmuwan Muslim menerangi dunia dengan pena, bukan pedang. Mereka mencatat, meneliti, dan menciptakan warisan ilmu pengetahuan yang masih hidup hingga hari ini. Inilah sosok 6 tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Sina atau biasa disebut dengan Avicenna, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu kedokteran. Ia menulis Al-Qanun fi al-Tibb, sebuah ensiklopedia medis yang digunakan selama lebih dari 600 tahun di Universitas Eropa dan Timur Tengah. Ibnu Sina tidak hanya menjelaskan obat dari penyakit, tapi juga hubungan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Ia melakukan diagnosis penyakit seperti meningitis, diabetes, dan batu ginjal, dan mengajarkan pentingnya observasi klinis dan etika medis. Pemikirannya jauh melampaui zamannya dan menghubungkan ilmu dengan filsafat dan spiritualis. Lalu untuk berikutnya, ada tokoh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan dari abad ke-9 yang dikenal sebagai pendiri ilmu aljabar. Bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah tidak hanya memperkenalkan metode penyelesaian persamaan, tapi juga meletakkan dasar logika matematika yang masih digunakan sampai sekarang. Kata aljabar berasal dari istilah dalam bukunya dan kata algoritma berasal dari namanya sendiri. Tanpa algoritma, dunia komputer tidak akan seperti sekarang. Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam astronomi dan geografi. Bahkan, ia memperbaiki peta dunia dengan koordinat yang lebih. Selanjutnya, kita mengenal Al-Razi atau Rhazes, ilmuwan besar dari Persia yang ahli dalam kedokteran dan kimia. Dalam karya monumentalnya, yaitu adalah Al-Hawi, ia menyusun pengetahuan medis dalam bentuk ensiklopedia yang sangat rinci dan sistematis. Al-Razi dikenal sebagai orang pertama yang membedakan cacar dan campak, dua penyakit yang sangat mirip tapi berbahaya. Ia juga menemukan penggunaan alkohol untuk sterilisasi luka dan bereksperimen dengan asam sulfat, yaitu bahan penting dalam dunia kimia modern. Yang luar biasa, ia memperlakukan pasien dengan empati dan logika. Ia menolak praktik kedokteran berbasis takhayul dan justru mengedepankan penelitian dan pengalaman klinis. Lalu ada Ibnu Al-Haytham, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Optik. Ia menulis kitab Al-Manazir, buku yang membongkar teori kuno tentang penglihatan. Sebelumnya, orang percaya bahwa mata memancarkan cahaya. Namun, Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda lalu masuk ke mata. Ia juga yang pertama kali menerapkan metode ilmiah secara sistematis melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi. Inilah dasar dari sains modern. Pemikirannya menginspirasi ilmuwan barat seperti Roger Bacon dan Kepler. Mari kita lihat kontribusi Al-Zahrawi, seorang dokter bedah dari Andalusia, Spanyol Islam. Ia menulis buku Al-Tasrif yang terdiri dari 30 jilid. Salah satu jilidnya menjelaskan lebih dari 200 alat bedah dan teknik operasi modern. Al-Zahrawi mengembangkan teknik operasi seperti operasi sesar, pembedahan tumor, pengangkatan batu kandung kemih, dan penggunaan benang jahit dari usus binatang. Inovasinya menjadi dasar dalam dunia bedah modern, dan ia dijuluki Bapak Ilmu Bedah. Selanjutnya ada Al-Biruni, ilmuwan luar biasa yang hidup sezaman dengan Ibnu Sina. Ia ahli di hampir semua bidang, astronomi, geografi, matematika, farmasi, dan antropologi. Dalam Al-Qanun Al-Mas'udi, ia menghitung jari-jari bumi dengan metode geometri dan hasilnya nyaris sama dengan pengukuran zaman sekarang. Al-Biruni juga menulis Tahqiq Ma'lil Hind
buku tentang budaya dan kepercayaan masyarakat India. Ia menunjukkan sikap ilmiah yang sangat terbuka dan objektif, menjadikannya pelopor dalam ilmu sosial dan lintas budaya. Ia juga sudah menyatakan bahwa bumi berotasi sebelum Galileo melakukannya. Ia adalah simbol dari rasa ingin tahu tanpa batas. Semua karya ilmuwan Muslim ini tidak berhenti di dunia Islam. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari di Eropa selama berabad-abad. Buku seperti Al-Kanum, Al-Hawi, Kitab Al-Manasir, dan Al-Gebra dari Al-Khwarizmi menjadi rujukan penting yang menghantar dunia menuju Renaissance. Tanpa mereka, mungkin Eropa tidak akan berkembang secepat itu. Tanpa mereka, sains tidak akan berdiri sekuat hari ini. Sekarang, warisan besar itu ada di tangan kita. Kita bukan sekedar pewaris, tapi penerus semangat ilmiah mereka. Mari kita lanjutkan warisan itu dengan belajar bersungguh-sungguh, mencipta karya, dan memberikan manfaat untuk dunia. Ilmu adalah cahaya, dan setiap generasi ditugaskan untuk menyalakannya kembali.